Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru dari program harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Ulangan yang merupakan kitab terakhir dalam Pentateuch Musa dan kitab kelima dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Kita telah mencapai pasal yang ketiga dan juga pasal yang keempat. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kami yang telah hadir di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang Dr. Esam. Terima kasih Saudara Ayat. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Dr. Esam, pasal ketiga berbicara tentang kekalahan Og, Raja Basan, dan juga pembagian negeri di sebelah timur Sungai Yordan hingga orang Ruben dan orang Gad dan setengah dari suku Manasye. Suku Manasye. Mohon beritahu kami dua insiden ini. Sama seperti mereka akan memiliki sebagian dari negeri milik Sihon, Raja orang Amori, juga di sini negeri Og, Raja Basan adalah salah satu yang ada di timur Sungai Yordan dan itu akan menjadi hak orang-orang dan Tuhan berjanji akan memberinya pada mereka. Benar. Dan orang ini adalah orang yang sangat kuat. Lihat apa yang dikatakan tentang kota-kotanya. Dalam ayat 5. Tepat sekali. Semuanya itu adalah kota yang berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya, dan mereka ada sekitar 60 kota. Selain banyak kota pedesaan yang mengelilingi mereka. Jadi bagaimana mereka mengalahkan seorang raja seperti itu? Siapa yang dibentengi di kotanya sementara mereka datang dari luar? Saya pikir ini adalah kemampuan ilahi karena Tuhan berjanji Dia akan memberi mereka negeri ini. Dan umat Tuhan tidak memiliki perlengkapan militer Tidak. yang mereka bisa gunakan untuk menang. Mereka keluar di tanah Mesir dengan Untuk mengalami bahwa Adonan. Tuhan ada di pihak mereka dan bahwa Dia akan berperang untuk mereka. Benar. Tapi mereka menang. Mereka menang dengan kasih karunia Tuhan. Ya, mereka menang atas Og, Raja Karena ada Basan. Tuhan yang menjanjikan hal itu pada mereka. Tetapi dari ayat 12 dia berkata, adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu. Mulai dari Arur yang di tepi sungai Arnon beserta setengah dari pegunungan Gilead, dengan kota-kotanya aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob aku berikan kepada suku Manasye, yang setengah itu seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Inilah pemilikan negeri di sebelah timur Sungai Yordan. Ya, Anda telah memberitahu kami sebelumnya dalam kitab Bilangan dilambangkan seperti apa timur Yordan secara rohani. ya. Mohon jelaskan seperti apa sebelah timur Sungai Yordan dilambangkan secara rohani, tidak menyeberangi Sungai Yordan. Tepatnya tidak mungkin itu tidak menyeberangi Sungai Yordan. Ah. Dan orang yang tidak akan menyeberangi Sungai Yordan tidak akan mengalami kematian dan kebangkitan bersama Oke. Kristus karena Yordan mengarah ke sana. Seolah dia akan menjalani kehidupan yang dangkal dengan kekalahan di dalamnya. Jadi orang tidak tahu bagaimana berurusan dengan daging seolah-olah berada di bawah hukuman mati dan tidak tahu arti mati bersama Kristus dan makna kuasa kehidupan kebangkitan dalam perjanjian baru. Bagaimana dia bisa hidup penuh kemenangan? Saya menang dengan kuasa kehidupan kebangkitan. Saya menang atas tubuh dengan menerapkan hukuman mati. Itulah mengapa dikatakan dalam Kolose 3, karena itu kalau kamu dibangkitkan Bersama dengan Kristus. bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Itu adalah penerapan yang normal. Mereka yang tinggal di sebelah timur Sungai Yordan, seolah mereka mengatakan bahwa mereka tidak mampu menghadapi ujian yang sulit ini, dan bahwa tidak perlu menyeberangi Sungai Yordan, dan bahwa mereka lebih baik tinggal di tempat itu. Dan tentu saja ada hal-hal konversasi dunia dengan itu. Seperti apa? Sejumlah besar ternak dan lahan untuk ternak. Ketika hal-hal ini mendominasi hidup, dia menganggapnya mudah dan akan sulit baginya untuk menjalani kehidupan rohani yang benar. Tentu saja kita berbicara secara rohani. Ya, Kita belajar dari geografi negeri ini dan mengambil pelajaran rohani. Ketika kita mengatakan timur dan barat Sungai Yordan, yang kita maksud
adalah timur sungai Yordan. Dan di sebelah barat sungai Yordan, Tuhan mengajari mereka bahwa menyeberangi sungai Yordan berarti kematian dengan Kristus. Benar. Hanya di sana seseorang dapat memiliki negeri baru setelah dewasa sebagai akibat dari mengalami kematian bersama Tepat. Kristus. Yang belum menyeberangi sungai Yordan, belum mengalami kematian bersama Kristus. Kematian Itulah bersama yang ingin Anda Kristus. sampaikan di bagian ini. Benar. Baik, saya akan pergi ke ayat 23. Ketika Musa berkata, juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan, demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu. Dan tidaklah mendengar permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu. Mengapa Tuhan mencegah Musa memasuki negeri itu? Doa ini tidak disebutkan di tempat lain. Ya, Tapi di sini meskipun kejadian Musa tidak memasuki negeri diulang-ulang berkali-kali, tapi doanya hanya disebutkan di sini dalam hubungan dengan Tuhan. Dan kita mengerti dari sini bahwa Musa digunakan untuk berurusan dengan Tuhan dalam segala hal. Dia punya hak untuk melakukan, tapi ketika Tuhan berkata tidak, dia dan menurut. kita juga memahami bahwa seluruh kitab suci adalah satu kesatuan. Benar. Karena kita dapat memahami bagian cerita dari kitab ulangan dan bagian lain dari ulangan untuk mendapatkan sebuah gambaran yang lengkap. Mohon jelaskan. Musa tidak mungkin bawa mereka ke negeri karena nomor satu, Musa adalah ahli hukum dan hukum tidak bisa membawa orang ke negeri itu. Ya, Hukum diadili oleh pengadilan dan itulah yang terjadi pada mereka sepanjang jalan. Orang lain seharusnya keluar yang tidak memiliki hubungan dengan hukum dan tidak menandakan hukum. Dia akan bawa mereka ke negeri dan itulah yang terjadi dengan Yosua. Musa tidak memasuki tanah secara moral dan praktis. Karena kesalahan seseorang yang hebat itu besar. oke. Itu bisa saja diterima dari orang lain tetapi tidak dari Musa. Dia pemimpinnya. Dia adalah pemimpinnya. Dia adalah pemimpinnya dan Tuhan menyuruhnya untuk berbicara dengan batu itu, tetapi dia memukulnya. Dan dari aspek simbolis, batu itu seharusnya tidak dipukul lagi. Tetapi harusnya diajak bicara. Anda berbicara tentang kejadian di kitab Bilangan pasal 20. Benar, Ketika karena Tuhan ini adalah menyuruhnya bicara kejadian pada yang batu, menurut. tetapi dia memukulnya. Karena kejadian ini Tuhan berkata kepada Musa, kamu dan Harun tidak menjunjung aku. Sebagai orang kudus di mata semua orang, oleh karena itu janganlah kamu membawa perkumpulan ini ke dalam negeri. Yosua yang Baik. akan bawa orang-orang ini, bukan kamu. Ya. Dalam kejadian ini Musa melakukan kesalahan serius. Bukan saja dia tidak taat, tapi dia juga membuat sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, yaitu memukul batu. Ya, di masa lalu Tuhan memerintahkan untuk memukulnya. Tapi di sini Tuhan menyuruhnya untuk mengambil tongkat Harun yang merupakan tongkat imamat. Dan itu bukan untuk menyerang, namun adalah tongkat yang tumbuh dan menghasilkan kacang almond yang matang. Sebuah referensi kepada Kristus setelah kematian dalam tindakan imamat. Katakanlah, di depan mata mereka kepada bukit batu itu seolah dia mengatakan kepada kita, kamu tidak perlu berhenti jika kita tidak dapat melihat bahwa kita memiliki batu, maka datanglah bicaralah padanya. Dan dia akan mencurahkan pada kita, tapi Musa menancapkan batu itu. Dan batu itu seharusnya tidak dipukul 2 kali. Baik, terima kasih. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Berdasarkan penjelasan Anda, kapan kita berhenti bersikeras dan mengulangi doa sebagai orang percaya? Silakan. Omong-omong pertanyaan yang bagus, terkadang kita bersikeras dalam doa dan menganggap itu semacam doa yang sungguh-sungguh. Ketika Tuhan memberitahu Musa bahwa itu sudah berakhir, kisah itu berakhir. Dan ketika Paulus berkata bahwa dia mohon 3 kali kepada Tuhan tentang duri untuk meninggalkan dia, tetapi Tuhan berkata kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi dia puas dan bangga dengan kelemahan, kesulitan akan penganiayaan. Dan penting untuk memiliki kepekaan saat kita berdoa. Kemauan diri seharusnya tidak menjadi topik doa kita yang sungguh-sungguh. Artinya, jika saya menginginkan sesuatu, saya seharusnya tidak terus bersikeras tanpa henti. Dan jika Tuhan tidak menginginkan ini terjadi, saya seharusnya tidak menyalahkan Tuhan dan bertanya kepadanya mengapa dia tidak menjawab. Kita harus tahu bahwa doa yang sungguh-sungguh adalah tindakan ilahi, di mana Tuhan memimpin jiwa dan Tuhan menekankan jiwa yang tunduk pada karya Roh Kudus karena dia bermaksud untuk menjawab. Baik. Jadi doa yang sungguh-sungguh bukanlah mengulang kata-kata, tidak. Tetapi sidang jemaat itu mendoakan dia kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Tuhan bermaksud untuk menjawab. Tetapi mengapa doa yang sungguh-sungguh tidak dibuat untuk Yakobus misalnya? Seperti Yakobus mati di hadapannya. Karena tidak ada desakan ilahi. Terkadang ketika seseorang pergi berdoa untuk hal tertentu, topik, dia menemukan bahwa setiap kali dia mulai berdoa, dia melupakannya. Kita bisa menyebutnya kepemimpinan ilahi dalam doa.
sebuah kepemimpinan Jadi- ilahi, sebuah penyerahan, sebuah tanda bahwa orang seharusnya tunduk pada tindakan Roh Benar. Kudus. Ketika saya berdoa, pertama saya bertanya. Benar. Dan dengan kepemimpinan Roh Kudus, Benar. saya mencari juga di bawah pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus meminta saya untuk mengulang, bertanya, berulang Tetap kali. pegang erat-erat. Roh Kudus juga yang menyuruh saya untuk berpegang teguh. Ya. Jadi Roh Kuduslah yang menyuruh saya berhenti atau terus mengetuk pintu. Ya, benar. Kepemimpinan ilahi. Terima kasih banyak. Kita akan memulai pasal 4. Dr. Esam, pasal 4 memiliki banyak gagasan. Benar. Misalnya ayat 1 dan 2 berbicara tentang firman Tuhan. Ya. Ayat 3 dan 4 berbicara tentang kekudusan Tuhan. Ayat 5 sampai 9 berbicara tentang hikmat Tuhan. Ayat 10 sampai 43 berbicara tentang keesaan Tuhan. Jadi mohon beri gagasan. Peran kita mengenai firman Tuhan dan juga perintah. Dan peran kita tentang kekudusan Tuhan dan peran kita tentang hikmat Tuhan. Benar. Silakan. Ayat 1 dan 2 berbicara seperti yang Anda katakan tentang ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusannya yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Ya, Jangan menyimpannya dalam pikiran Anda dan ini sangat penting. Ketika kita bicara tentang firman Tuhan, kita tidak bicara tentang informasi. Tapi kita bicara tentang perintah-perintah ilahi, Benar. tentang ketetapan dan keputusan ilahi, tentang hukum ilahi yang harus dijalani. Dan dia berkata setelah itu supaya kamu hidup. Orang yang akan mendengar, orang yang akan melakukannya akan hidup. Dan dia akan hidup dengan benar seperti yang Tuhan inginkan dan memasuki serta menduduki. Dan setelah itu, dia mengatakan hal yang sangat penting. Masalah kita adalah bahwa kita suka memberikan pendapat. Tentu Dan saja. kita suka menambahkan firman Tuhan hal-hal yang kita sukai. Janganlah Jadi kamu dikatakan pada menambahi. mereka, janganlah kamu menambahi. Apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dan perintah ini disebutkan lagi dalam pasal 12. Jadi kita harus sangat teliti ketika berhadapan dengan firman Tuhan karena huruf dan titik memiliki nilai. Siapa yang mencoba memutarbalikkan firman Tuhan? Setan, benar? Dia Ya. adalah orang yang menghilangkan sesuatu dari firman Tuhan untuk melawan Tuhan bersama mereka di padang gurun dalam Injil Matius pasal 4. bisakah ini juga menaikkan bendera merah bagi saya di masa ini agar tidak mengatakan bahwa bagian ini dalam kitab suci diragukan yang berasal dari firman Tuhan? Seperti Ya. tidak semua kitab Kejadian dianggap sebagai firman Tuhan. Dari 1 sampai 11 adalah legenda. Beberapa orang mengambil gunting dan memotong beberapa firman Tuhan dari kitab suci Tuhan dan mereka meninggalkan beberapa bagian dari kitab suci Allah. Apakah Tuhan juga memperingatkan dari hal ini? Tentu. Orang yang akan menambahkan apa yang akan saya tambahkan padanya. Dan orang yang akan mengambil darinya dari mana namanya akan diambil. Firman ini hadir dalam kitab suci. Oke. Dan Tuhan telah berfirman, langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi saya pikir firman Tuhan teguh. Benar, Sebagaimana Tuhan itu teguh. benar. Itu adalah firman Tuhan dan kita harus percaya di dalamnya sebagaimana adanya. Saya tidak dapat mengambil dari firman Tuhan seperti yang saya inginkan dan meninggalkan hal seperti yang saya juga inginkan. Atau tak dapat mengambil apa yang saya bayangkan dapat berguna. Dan saya tidak bisa meninggalkan apa yang saya bayangkan sesuai dengan pikiran dan standar saya, hal yang tak berguna. Benar. Saya tidak bisa menjadi hakim terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan menilai pikiran saya. Seperti yang telah dan akan selalu ada banyak hal yang berada di atas kemampuan saya untuk mengerti. Ya. Selanjutnya saya harus menerimanya karena itu adalah firman Tuhan, apakah saya memahaminya atau tidak. Jadi posisi saya tentang firman, perintah, dan penilaian Tuhan adalah untuk menghormati, mendengar, dan melakukannya. Bukan untuk menambahkannya atau menguranginya. menguranginya. Ini adalah ayat Benar. 1 dan 2. Ayat 3 dan 4 berbicara tentang kekudusan Tuhan dan dia mengingatkan apa yang terjadi dalam masalah Baal Peor. Benar. Jadi apa posisi kita tentang kekudusan Tuhan? Sebenarnya masalah ini penting. Karena apa yang Tuhan minta dari kita? Kekudusan. Tepat, itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Dan saya tidak bisa berurusan dengannya tanpa kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, Takut akan Tuhan harus berdampingan dengan kekudusan. Seseorang mengatakan hal yang baik tentang kekudusan. Dia berkata, kekudusan adalah keindahan ilahi. benar. Artinya jika kita ingin menikmati Tuhan, kita harus menikmati Allah yang kudus. Iya, Dalam semua lagu yang disebutkan dalam Alkitab, kekudusan menempati bagian yang besar. Sebagai contoh, Musa berkata dalam nyanyian yang pertama dalam kitab suci, siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu. Jadi saya pikir kita harus sangat takut dan menghormati kekudusan Tuhan. Tetapi juga standar kekudusan adalah Tuhan. oke. Karena kita semua menempatkan standar kekudusan dan masing-masing dari kita yang lemah pada titik-titik tertentu membuat alasan bahwa dia lemah dalam dirinya dan tidak memaafkan yang lain pada titik lemahnya. Ya. Saya tidak bebas. Ada standar yang Tuhan pasang terlepas dari kelemahan saya. Tuhan bisa melindungi dan menjaga saya. Selanjutnya kekudusan sangat penting. Dan standar kekudusan adalah apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang saya bayangkan.
Setelah itu dia berbicara dalam ayat 5-9 tentang kebijaksanaan. Apa sumber kebijaksanaan? Benar. Setelah dia berbicara tentang firman Tuhan dan kekudusan Tuhan, dia berbicara tentang hikmat. Bagaimana kita bisa berhikmat? Dia mengatakan sesuatu di akhir bagian ini, bahwa saya akan membahasnya dulu. Dia mengatakan tentang hal ini. Khususnya, beritahukanlah kepada anak-anak dan cucu-cicitmu. Semuanya itu karena hal itu sangat penting. Seperti Anda katakan, dia berbicara dalam ayat 5-9 tentang, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahmu supaya kamu melakukan. Yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Dan setelah itu dia berkata, ketetapan dan keputusan ini, Ya, firman Tuhan, pikiran Tuhan. Tentang siapa Tuhan itu? Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Apa yang membuat manusia memiliki sejumlah kebijaksanaan? Perkataan Tuhan. Kita ingat Salomo sebagai contoh, dia sangat bijaksana. Dia orang paling bijaksana. Dan di puncak kebijaksanaannya, Ratu Seba datang dari ujung bumi untuk mendengar kebijaksanaan Salomo. Dan dia mengatakan kepadanya, sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Benar, dia seperti itu. Tetapi ketika dia menyalahgunakan hikmat atau ketika dia membiarkan hikmat ini di luar jangkauan firman Tuhan, kebijaksanaan meningkat sehingga kesedihannya meningkat. Pengetahuan bertambah sehingga kesedihan bertambah. Dia menggunakan kebijaksanaan secara salah sehingga mereka memalingkan hatinya dari Tuhan, sehingga kemudian kebijaksanaan dalam esensi manusia adalah firman Tuhan. Dan apa yang dikatakannya? Dan di sini dia mengatakan satu bahwa itu hal adalah asal penting, mula bahwa kebijaksanaan. itulah Asal mula awal kebijaksanaan. Itulah awal kebijaksanaan. Sebenarnya saya akan mengatakan hal penting lainnya, yang merupakan nilai Anda ada di dalam Allah dan di dalam firman-Nya. Bangsa apa? Bangsa apa? Memiliki keputusan dan ketetapan seperti ini, kita katakan Benar, begitu. Benar. Bangsa apa yang memiliki Allah di dekatnya dengan cara ini? Seperti Anda. Tetapi nilai yang diberikan kepada orang percaya dengan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, saya pikir hal itu tidak tertandingi di seluruh dunia. Mazmur 119, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang memegang titah-titahmu. titah-titahmu. Jadi kita telah mengetahui bahwa ayat 1 dan 2 berbicara tentang firman Tuhan dan posisi kita terhadapnya. Ayat 3-4 berbicara tentang kekudusan, dan 5-9 berbicara hikmat Tuhan, tapi dari 10-43 berbicara tentang sifat Tuhan yang esa. Jadi saya ingin berhenti pada gambaran tertentu yang dia bicarakan di ayat 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar. Tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Setelah itu, dia berkata dalam ayat 15, hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, yang berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, yang berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi, dan seterusnya. Dia terus mengingatkan akan jebakan penyembahan berhala di mana Mesir dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya tenggelam. Dan hal itu menggambarkan Tuhan dalam bentuk burung atau apapun yang merayap atau ikan. Dan ini adalah perintah pertama dalam hukum. Benar. Jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan seterusnya, namun kita cenderung memiliki sesuatu yang nyata. Itu adalah kecenderungan aneh dalam diri manusia. Benar. Dan saya tidak bisa memisahkan antara kitab Keluaran pasal 32 Ya. ketika mereka membuat anak lembu emas dan yang ini. Karena mereka ingin melihat Musa, tetapi Musa lenyap. Yang terlihat menghilang. Dan mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak bisa melihat Tuhan. Mereka ingin sesuatu sebagai pengingat. Mereka ingin untuk mereka mengingat tentang Tuhan, karena mereka tidak mengatakan bahwa itu adalah pesta untuk berhala atau pesta untuk matahari atau anak lembu. Tapi Harun mengatakan pada mereka, besok akan menjadi pesta. Kepada siapa? Untuk Tuhan. Pada Tuhan, melainkan sekeliling anak lembu itu. Sayangnya, jadi kecenderungan yang ada dalam esensi manusia ini membuatnya tidak dapat melalui apapun yang memiliki bagian nyata tanpa memanggil bagian yang nyata ke dalam kejadian ini. Selanjutnya Tuhan peringatkan mereka. Benar. Mereka harus tahu dalam berurusan dengan Iya. Tuhan bahwa ketika dia menampakkan diri pada mereka pada awalnya di Horeb, mereka hanya mendengarkan suara tetapi tidak melihat bentuk. Mereka datang dari Mesir, dan Mesir penuh dengan patung pahatan. Dan mereka harus tahu bahwa mereka memiliki kecenderungan yang akan membuat mereka membuat patung pahatan. Ya. Mereka harus ingat bahwa Benar. Tuhan tidak memperlakukan mereka dengan cara ini. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
memperingatkan orang-orang dari penyembahan berhala, tetapi apakah kita menemukan dalam sejarah bahwa mereka tidak menyembah berhala? Silakan. Dalam sejarah umat, setelah memasuki negeri, dia memperingatkan mereka. Benar. Mereka akan menemukan penyembahan berhala di bumi. Mereka seharusnya tidak melakukan seperti mereka dan Ya. seharusnya tidak mengikuti teladan mereka. Jadi ketika mereka memasuki negeri itu, terutama pada zaman raja-raja Israel, mulai dari Yerobeam, penyembahan berhala masuk. Yerobeam membuat 2 anak lembu dari emas. Di Sikhem bagi orang-orang untuk beribadah daripada datang dari tempat yang jauh. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Tetapi akarnya ada pada zaman Salomo ketika dia memberikan persembahan kepada dewa asing. Dewa istri-istrinya, tentu saja. Ya, Ya. mereka memalingkan hatinya. Tapi itu adalah kasus individu yang terkait dengannya sebagai raja. Namun berhala masuk itu Itu menjadi secara sebuah sistem resmi, di itu menjadi kerajaan. sistem resmi pada zaman Yerobeam anak Nebat. Terutama di kerajaan utara. Di kerajaan Dan utara. Berseba. Dan setelah itu dipindahkan ke kerajaan selatan dan itu terus meningkat. Mereka menyembah Baal, mereka menyembah Milkom. Sayangnya mereka menyembah dewa-dewa dari semua bangsa di sekitarnya. Penyembahan berhala sangat tersebar luas dalam negeri ini dan mereka berpaling dari Tuhan di sebagian besar masa raja-raja sampai Tuhan mengirim mereka Nebukadnezar untuk diasingkan. Dia menyuruh mereka pergi ke kemudian dulu Babel, tempat lahirnya penyembahan berhala, untuk membuat mereka membenci tempat penyembahan untuk berhala. membuat mereka membencinya. Benar. Jadi karena orang-orang ini tidak menaati Tuhan, mereka jatuh ke dalam apa yang Tuhan peringatkan kepada mereka, yaitu penyembahan berhala. Sebelum meninggalkan pembahasan ini, saya ingin mengatakan sesuatu karena saya sakit hati. Karena saya melihat bahwa penyembahan berhala telah menyusup ke dalam lingkaran kekristenan. Karena berhala adalah segala sesuatu yang disucikan dan mengambil alih perasaan orang. Tapi saya juga sakit hati karena gambar dan patung yang tersebar di mana-mana. Di mana-mana orang telah memberikan sifat kesucian. Orang-orang mengambil berkat dari gambar-gambar ini dan patung-patung ini. Bukankah itu semacam penyembahan berhala? Beberapa orang mengatakan kepada saya bahwa mereka terus berdoa kepada Tuhan dan mereka tetap di depan sebuah patung sampai tengah malam. Mereka tinggal di depan gambar sampai tengah malam. Sebenarnya kita perlu memperingatkan. Dan saya tahu bahwa kata-kata yang akan saya katakan akan didengar dan dilihat. Bahkan himne saat ini, bahkan ketika himne disajikan saat ini, mereka disajikan dengan gambar-gambar yang terlihat Kristen dan dihormati dan disucikan, tapi mereka jauh dari benar. Ketika mereka memasang gambar dan menyebut gambar Kristus, apakah itu Kristus? Itu jauh dari kata benar. Tapi itu membuat manusia secara alam mensucikan gambar. Kita tidak bisa Anda menyangkal berbicara efeknya. tentang apa yang ada di slide PowerPoint. Ya, saya bicara tentang apa yang disajikan di layar, Benar. PowerPoint atau lainnya. Baik. Mereka bahkan merekam himne seperti ini. Itu hal yang sangat disayangkan. Dan itu berbahaya dan Tuhan telah memberikan kita darinya, tetapi ada di lingkaran terdekat. Kita tidak Benar. ingin pergi jauh, jadi masalah menyelipkan sesuatu seperti itu. Tanpa kita sadari dan mereka memiliki efek, kita tidak menganggapnya sebagai pemandangan alam. Ceritanya tidak seperti itu. Jadi kita mengatakan di depan semua orang yang menonton kita sekarang, bahwa kekristenan tidak ada hubungannya dengan gambar dan patung. Baik gambar orang, orang kudus, maupun gambar Kristus ataupun patung Kristus, tidak ada gambar atau patung yang berhubungan dengan iman kekristenan. Kekristenan bebas dari semua hal itu, dan itu adalah pintu masuk pada penyembahan berhala yang menjauhkan hati dari Kristus. Benar. Ya, karena jika seseorang dari luar sedang menilai dan bertanya-tanya apakah kekristenan dipenuhi patung-patung seperti itu, ini tidak ada hubungannya dengan patung dan tidak ada hubungannya dengan gambar. Dan itu dikatakan kitab suci. Kitab Kita suci mengatakan, memberitahu kitab suci kita. mengatakan bahwa Tuhan memberikan Benar. kita dari patung-patung ini akan memalingkan hati kita. Tuhan Benar. berkata demikian. Baik, terima kasih. Ayat 32 berkata, maka bertanyakanlah juga zaman-zaman dahulu kala yang dahulu daripada kamu, yaitu daripada hari tatkala dijadikan Allah, akan manusia di atas bumi daripada ujung langit kepada ujung langit yang lain. Dia mengajukan beberapa pertanyaan yang menunjukkan hak-hak istimewa dari orang-orang yang berurusan dengan Allah. Mohon jelaskan Dr. Esam. Kita telah membaca di awal pasal ini, sebab bangsa besar manakah yang punya Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan. Jadi itu adalah hak istimewa pertama. Baik, Tuhan yang sangat dekat dan berjalan bersama mereka di sepanjang jalan. Dan juga di pasal 1 dia menggendong kita seperti seorang bapa menggendong putranya. Tidak ada yang jauh lebih menakjubkan dari itu. Setelah itu dia berkata, dia berusaha dengan mereka dan mendekati mereka. Sejauh itu, tidak ada satupun dari bangsa-bangsa sekitarnya mendengar suara Tuhan seperti itu kecuali mereka. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Suara Tuhan menakutkan dan membunuh. Apakah ada yang mendengar suara Tuhan seperti itu dan hidup? Dan dia berkata, atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya? Ini adalah sesuatu yang indah. Suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain.
Dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan keresahan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Apakah ada Tuhan yang membuat umatnya berjalan di atas air? Siapa yang membuka laut di depan mereka? Jadi dari satu sisi dia ada dekat mereka, dan dari sisi kedua dia berbicara kepada mereka. Dan dari sisi ketiga dia memberi mereka hukum-hukumnya. Dari sisi keempat dia membuat mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kebesaran kekuatan Tuhan ini ketika dia membawa mereka keluar dari kuk Firaun dan membuat mereka berjalan di atas air. Saya pikir tidak ada orang seperti itu. Dia mengatakan pada mereka, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali dia. Baik. Setelah Semua itu itu dia menambahkan menunjukkan sesuatu. keunikan Tuhan. Tepat, dia menambahkan hal yang sangat indah. Tidak, bukan karena mereka baik, atau karena nenek moyang mereka baik, tapi di ayat 37, mengapa dia melakukan itu? Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka. Maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Karena dia memiliki kasih karunia dalam hatinya, bukan karena mereka baik, tapi berdasarkan prinsip kasih karunia. Baik, kita telah di akhir episode. Terima kasih, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita telah belajar bahwa doa yang sungguh-sungguh tidak bertele-tele, tetapi adalah kepemimpinan ilahi agar kita terus meminta dan mengetuk. Atau Tuhan akan memberitahu kepada saya bahwa kasih karuniaku sudah cukup bagimu. Orang ingin melihat Tuhan dalam hidupnya, tidak ada apa-apa selain kekudusan praktis. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Perintah dan firman Tuhan bukanlah informasi, tetapi itu adalah hukum ilahi bahwa kita harus hidup olehnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Esam, Tuhan Terima kasih memberkati. kembali. Tuhan berkati Anda. Pemirsa terkasih, setelah Tuhan ditampilkan di depan orang-orang, keikhlasan dan keunikannya di hadapan semua dewa penyembahan berhala yang asing, dia ingin menyoroti di depan mereka kekuatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kekudusan Tuhan, keesahan Tuhan, keunikan Tuhan, sehingga hati mereka tidak akan berpegang teguh pada dewa-dewa lain. Dia mengakhiri pembicaraan di ayat ke-39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas, dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Mendengarkan perintah Tuhan dan memberitahu mereka kepada anak-anak kita dan juga mendesak anak-anak kita untuk mendengarkan perintah-perintah Tuhan, memperpanjang kenikmatan orang-orang dengan negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kita harus menghormati perkataan Tuhan. Kita harus menyimpan perkataan Tuhan di dalam hati kita. Kita harus menaati firman, sebab barang siapa menghina firman akan dihancurkan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.